Nanti kita ke Butraya ya, ke Butraya ya. Hewan mau ke Butraya. Hewan mau ke Butraya. Hewan ya. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya Bapak Ibu, kita diberi kesempatan bagi kita untuk semua ada di tempat ini lagi. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita akan mengangkat pujian GBI Keluarga Bu. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam nama Tuhan. Pagi ini kami datang dengan hati bersuka cita ya Tuhan, dengan hati bersyukur untuk kebaikan, untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan, kami datang ingin memuji dan menyembah-Mu, dan ingin menaikkan segala puji penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami siap masuk ke dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan dan percaya, Tuhan hadir bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Dan apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan, kami sepakat dan bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri, salam satu sama lain dalam kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Kita naikkan syukur kita pada pagi hari ini.
Mari angkat tanganmu di atas kepala. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, amin. Hari yang Tuhan mempesona hati kita. Hari yang mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari angkat tanganmu. Aku baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dan ku mengalir memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita. Rohmu hadir di sini. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari doa yang bersukacita, angkat tanganmu dan Tuhan curahkan sukacita. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita. Rohmu hadir di sini.
Mari kita siapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan, datang dan bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Yesus segala di atas segala raja. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Begitu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Firman Tuhan dalam hidup kami. Begitu besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Tuhan. Angkat tanganmu dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus di atas segalanya. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, lebih dari segala apa yang telah Kau lakukan.
Kami memperoleh semuanya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya sekali jemaat, ada tangan Tuhan yang membela kami. Ada tangan Tuhan yang mencurahkan hidup bagi kami. Oh Roh Kudus, dalam setiap hati jemaat yang mengangkat tangannya, membuka hatinya bagimu Tuhan, menyerahkan segenap hidupnya bagimu Tuhan, dan menyerahkan setiap beban kami masalahnya. Kami percaya ada mukjizat Tuhan nyata di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan menyembuhkan bagi setiap kami yang sakit disembuhkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Mari coba Tuhan angkat suara, biar kebaikan Tuhan hidupku, biar kesetiaan diriku. Jamahlah hidup kami, jamahlah hidup kami, biarlah Roh Kudus hidup di hati kami. Nama besar.
Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan katakan Dia begitu besar. Tuhan yang besar, tentunya perbuatanmu besar. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, maka dia bisa melakukan perkara yang besar, karena Tuhan yang besar atas hidup kami. Uji setiap hati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang cinta kepada Tuhan, lebih daripada yang lain-lainnya Tuhan. Yang lain kami butuhkan, tetapi dalam hidup kami tanpa Tuhan kami merasa tidak mampu. Oleh sebab itu kami memutuskan dan berkata bahwa Tuhan kami butuhkan dalam segala macam kehidupan kami. Berkati kami dengan firman Tuhan, supaya jelas disampaikan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga membuat yang gelap itu kalah dengan terang. Kami percaya Tuhan hadir, maka segala setan, kuasa gelap, segala roh penuduh, segala sesuatu yang membuat kami tidak konsentrasi, dihancurkan oleh. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim PW yang luar biasa. Kita doakan supaya pelayanan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan, dengan SDM yang bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita konsentrasi untuk diberkati oleh Tuhan. Saya akan bicara mengenai membangun kebiasaan yang baik. Di zaman sekarang hidup serba cepat dan kebutuhan makin meningkat. Betul Ibu, Bapak-bapak, anak-anak sekalian. Dan membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan buruk. Salah satunya adalah berutang. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Saya pernah katakan bahwa setiap kita itu tidak mungkin tidak berhutang, ya. Makanya ada beberapa hal yang kita harus pelajari, bagaimana supaya kita tidak terjebak. Maksudnya terjebak itu apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau orang terjebak itu apa? Terperangkap. Nah, sejarahnya awalnya kebanyakan orang tersebut tidak tahu kalau dia salah. Betul ya? Setuju ya? Jadi orang terjebak itu kadang-kadang tidak memilih untuk terjebak. Saya pengen terjebak, enggak. Pada awalnya selalu berpikiran yang baik. Enggak taunya salah. Ya sudah, kalau sudah begitu kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita tidak mengulangi lagi. Meskipun nanti ke situ lagi, ya sudah kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita lepas dari hal itu sekali, ya. Setuju ya? Kita tidak saling menghakimi, saya juga tidak menghakimi kita sekalian, tetap kita akan bicara. Awalnya tampak ringan,
namun lama-lama bisa menjadi beban berat yang menguras keuangan. Betul ya? Kalau sudah terjebak itu, ya namanya terjebak kan nggak tahu. Hitungan kita bisa salah akhirnya, dan kemudian keuangan kita menjadi terganggu dan membuat relasi juga terganggu sekalian. Di dalam rumah tangga itu kalau orang dunia karena keuangan mereka bisa bercerai. Ya. Oleh karena keuangan, makanya kita membutuhkan analogi yang jelas. Kita butuh ini, tetapi bagaimana supaya tidak terjebak. Makanya firman Tuhan kasih pengajaran kepada kita hari ini. Dan kemudian akan melemahkan iman, saudara sekalian. Kita kan doa nih, kita sudah beriman, dan akhirnya bukti iman kita kok katanya sebagai anak Tuhan itu berkecukupan, diberkati semuanya. Tetapi pada akhirnya kok, akhirnya bisa nyalahin Tuhan, saudara sekalian. Tuhan mah bohong. Katanya anak-anak Tuhan diberkati dan lain sebagainya. Karena padahal kita itu salah hitung, salah komunikasi, salah minta advice atau pertimbangan kepada orang lain, sehingga kita terjebak. Pada saat kita menghadapi seperti ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus koreksi, ini betul-betul salah saya melalui orang lain yang salah, atau seperti apa. Setuju ya? Kita mulai dari situ. Jadi membuat iman kita jadi lemah, oleh karena kita tidak merasa itu kesalahan kita. Yang penting saya anak Tuhan diberkati. Dan kemudian kita lupa bahwa itu kita salah hitung, salah main keuangan dan sebagainya. Dan kalau saudara lihat di media, di televisi itu yang namanya banyak ya, nggak cuma judi online, tetapi namanya apa itu? Apa? Bukan, trading, berbagai macam. Dan itu tawarannya luar biasa, dan kayaknya setiap iklan itu deh, ya. Nah mereka begitu gencar, luar biasa. Dan kemarin kita sedikit ngobrol ya pada saat profesi ada di Pak Sab itu tentang hal ini. Istilah dari rekan-rekan profesi, ya berbagai macam lah ya. Dan kami katakan kalau itu memang dengan ikut trading dan menjadi kaya raya, wah itu enak sekali. Tetapi orangnya ikut trading itu kadang-kadang kan ya ada yang beruntung dan memang menghasilkan, tetapi kan nggak banyak. Hanya beberapa orang. Nah kalau misalnya dengan judi online orang bisa kaya raya, semuanya bisa kayak gitu, ya udah kita lakukan saja. Nggak usah kerja, lakukan itu saja. Ternyata kan tidak juga sekalian. Itu yang membuat kita berpikir itu saja, kita nggak tahu benar salahnya di mana. Kalau itu salah kok ada iklan-iklannya. Tetapi kalau ada benernya, di mana benernya kan gitu sekalian. Nah kita ngomong yang benar sekalian. Orang jualan nih, modal sama, lokasi mungkin sama, jenisnya juga sama. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Betul nggak? Artinya bahwa semuanya kita harus peka betul apa yang harus kita usahakan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari jerat semacam ini? Yang pertama, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita baca sama-sama dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. Karena dua ayat laki-laki, pria, yang ayat 11, yang 12 para wanita. Filipi 4 ayat 11 dan 12, 1, 2, 3. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Silakan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Puji Tuhan. Ya, kita hayati firman Tuhan ini. Kemarin kami berdua melihat sebuah tayangan tentang seorang hamba Tuhan yang tidak kebanyakan saudara sekalian. Pendeta Agus namanya. Ya, kalau saudara tahu dia pakai anting, pakai baju kulit, kemudian bertato semuanya saudara sekalian. Tetapi dia salah satu tokoh yang akhirnya menjadi sumber inspirasi. Pendeta yang unik. Apalagi dia ada di sinode yang tidak main-main. Ya, saya nggak usah sebutkan. Dan saya teringat pada saat dulu ada seorang anak muda kita, pemain gitar, yang dia bilang, kalau di gereja saya nggak bisa gitar masuk atau model kayak gini nggak bisa. Nah, saya kaget juga dia ada di sinode itu, saudara sekalian. Kemudian dia bilang bahwa saya itu bermula dari situ. Jadi awal sebelum dia kenal Tuhan itu dia memang berantakan hidupnya. Jadi dia sudah parah lah secara sosial. Dan dia katakan hukuman sosial itu lebih berat dibandingkan hukuman Tuhan, dia bilang begitu. Kalau orang sudah diterlantarkan secara sosial, itu sakit saudara sekalian. Ya. Kemudian dari hal seperti itu dia merasa bahwa saya adalah orang yang terbuang, yang tidak memiliki masa depan. Akhirnya dia melihat bahwa anak-anak yang terlantar, yang membutuhkan pelukan, yang membutuhkan kasih sayang, inilah yang harus diperhatikan. Dan dia katakan banyak gereja yang memperdulikan orang-orang kaya, memperdulikan status sosial tertentu. Tetapi baiklah, meskipun saya tidak ada kolekte, tidak ada persepuluhan, kurang lebih 15 tahun kalau pada saat wawancara itu. Akhirnya ya sudah, saya ada di sini, saya melayani. Dia punya istri, awalnya menolak, karena yang dia tahu sebagai seorang hamba Tuhan itu mesti yang necis lah, pakai jas, pakai dasi, kemudian sepatunya juga keren begitu ya. Apalagi di sinode ini terkenal dengan hitam putihnya. Apalagi kalau perjamuan kudus itu harus hitam putih. Ya, saudara tahu itu gereja mana? Pendeta Agus juga. Dan kemudian akhirnya Pak Agus bawa istrinya, yuk ikut saya dalam pelayanan saya. Dibawa kepada kaum-kaum orang miskin begitu. Nah, baru dia bilang, oh ternyata pelayanan kamu seperti ini ya. Iya. Akhirnya istrinya mendukung sampai sekarang. Dan akhirnya dia punya yayasan juga yang dia gembalakan itu. Terakhir dia ngomong itu ada 200 anak sekalian yang dia pelihara. Dan beberapa tahun itu sudah ada yang bekerja, sudah ada di luar kota yang sudah menjadi orang. Dan dia katakan, saya tidak punya sponsor. Nah, saya itu kan ya orang hamba Tuhan tanpa mimbar gitu loh. Saya di jalanan yang mesti menginjili mereka, kemudian mengembalakan mereka. Dia katakan kalau pendeta kemudian dapat jemaat yang kaya raya, yang bersih, yang harum, itu dicari semuanya. Dia bilang begini, saya punya guru. Guru saya adalah Yesus Kristus. Dia bilang begitu. Dia katakan bahwa ketika engkau memperhatikan yang paling hina, dia bilang yang paling tidak laku, satu orang saja, kamu sudah melakukannya untuk aku. Prinsip dia seperti itu. Waktu ditanya bagaimana untuk masa depan anak-anak, bahkan saya bilang begini, saya punya anak-anak yang sekolah juga, saya punya anak-anak asuh juga, sekolah juga. Ya puji Tuhan gak ada sponsor, tetapi sudah puluhan tahun bisa berjalan menyekolahkan anak-anak. Dan sampai waktu itu lucu, jadi anak kandung dia itu nggak bisa bayar uang sekolah,
sampai 3 bulan kalau nggak salah. Tetapi anak-anak asuhnya itu malah kebayar semua. Terus kemudian Pak Agus tadi ngomong dengan istri, kemudian anak-anak gimana? Apakah dia menerima keadaan seperti ini? Ya puji Tuhan, hatinya sudah kayak hati saya. Apakah ada pesan-pesan kepada anak asuh yang sudah berhasil di mana-mana? Tidak ada pesan dari saya. Saya percaya mereka tahu hati saya. Gitu. Pendeta unik yang luar biasa, saudara bisa lihat Pendeta Agus ini, saudara sekalian. Nah, di situ sekalian dikatakan bahwa Paulus tahu yang namanya kekurangan itu seperti apa, yang namanya kenyang itu seperti apa, dan juga dia tahu mana kelimpahan dan juga nggak punya duit. Paulus mengalami itu semuanya. Tetapi yang dia katakan adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya bilang kecukupan kita beda-beda. Betul ya? Di hal ini setuju semuanya. Keperluan kami, keperluan Bapak Ibu semuanya beda semuanya. Tetapi cukup itu indah sekali. Ketika orang membutuhkan 5 juta dalam ekonomi dia, dan Tuhan kasih 5 juta setiap bulan, dia bilang ini cukup bagiku. Ada keluarga yang sederhana, dia cukup dengan 2 juta. Akhirnya waktu dia dapat 2 juta, dia katakan saya cukup dengan 2 juta. Ada orang juga yang hidup di daerah PIK, di daerah Pondok Indah, daerah yang terkena kelapa gading misalnya, yang kebutuhannya adalah setiap bulannya 50 juta. Dan mereka bilang 50 juta cukup bagiku. Indah kan? Jadi cukup itu adalah sebuah limit yang Tuhan kasih kepada kita, supaya kita apapun keadaannya belajar mengucap syukur. Orang yang diberkati 2 juta bersyukur. Orang yang diberkati 5 juta bersyukur. Orang yang diberkati 50 juta dia bersyukur. Intinya semua adalah kecukupan dari Tuhan saja. Amin. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini dan kemarin-kemarin kita belajar mengucap syukur yang ada. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 1 mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungan masa kini, keuntungan masa depan. Makanya rajinlah beribadah. Jangan melihat orang lain. Nah itu tetangga saya nggak ibadah, tetap kaya raya. Saya ibadah, saya bayar persepuluhan, saya doa puasa ikut, tetap aja masih kurang duit. Terus kalian, pencarian kita bukan harta benda. Kalau harta benda Tuhan kasih, itu hanya titipan. Untuk kita lebih maksimal melayani orang lain, melayani Tuhan. Setuju? Kita lanjutkan. Kepuasan sejati bukan soal jumlah, tetapi hati yang bersyukur. Saya ingin supaya jemaat Tuhan di tempat ini ucapan syukurnya bukan karena keadaan memiliki jumlah yang besar. Tidak, tetapi sikap hati mental. Mental yang mau bersyukur kepada Tuhan. Mental yang mau bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian si Pak Agus tadi, apa yang Bapak harus sampaikan kepada hamba Tuhan yang ada di pedesaan, yang mereka puluhan tahun? Saya hanya pesan kepada mereka, tetap setia. Meskipun ada dia kenal 1 orang hamba Tuhan itu yang jemaatnya cuma 3 sampai 5. Tapi mereka tetap setia melayani di desa, di kampung itu sampai matinya. Nah, saudara sekalian, saudara mengukur hamba Tuhan itu seperti apa? Hamba Tuhan yang kaya raya kemudian setia kayaknya lebih mudah ya. Tetapi hamba Tuhan yang miskin dan kemudian tidak ada punya sponsor, tidak ada punya keuangan yang cukup dan dia tetap setia, itu adalah poin yang paling benar sekali. Setia itu nggak mudah. Orang pada saat miskin dia setia datang pada Tuhan.
minta diberkati oleh Tuhan. Waktu dia diberkati dengan keuangan yang cukup, belum tentu tetap setia. Betul ya? Mungkin saudara juga merasa seperti itu. Pada saat saya nggak punya apa-apa, saya doa sama Tuhan. Saya minta pertolongan dari teman-teman saya, dari Pak Gembala, untuk didoakan. Nah, ketika sudah punya duit, punya mobil yang bagus, terus kemudian keinginannya sudah beda. Yang dulunya setiap hari memikirkan kapan mesti ke gereja, tetapi ketika semuanya ada, pikirannya mana ya merah, ditandain semuanya ya, nggak salah. Karena kami berdua juga pernah bekerja. Kalau orang bekerja itu, kalau ada hari libur, itu senangnya minta ampun sekalian. Ya, jadi ditengerin, kata orang Jawa, ditengerin, ditandai. Nah, kalau itu jatuhnya pada hari Senin atau hari Jumat, nah itu weekend itu sekalian, long weekend itu ya. Nah, para hamba Tuhan dimanapun juga berpikir, waduh ini long weekend ini. Dan sampai jemaat saya ini pada kabur nih, lesiran begitu ya. Jujur saya ngomong begitu ya, karena kami ini kan seorang bapak rohani. Jadi pengen selalu melihat hari Minggu itu saudara ada. Itu hati kami sekalian. Kita doakan. Ada beberapa orang, ya udah Pak, saya izin ya untuk hari Minggu tidak bisa hadir. Nah, saya ada di suatu tempat, ya udah. Cari gereja ya Bu. Pak, cari gereja di sana. Iya. Oh tenang Pak, kita ada nginep di hotel. Dan katanya di situ ada gereja juga, GBI lagi Pak. Karena kalau setiap orang GBI itu kayaknya kalau ada gedung kosong nggak betah, mesti dibuka jemaat begitu. Ya udah Bu, tanya ya ibadahnya jam berapa? Ibadahnya jam 8 Pak. Oh ya, puji Tuhan. Saudara capek hari Sabtu, kemudian saudara tidur, bangunnya jam 10. Akhirnya ibadahnya udah selesai. Betul nggak? Kalau di pelesiran itu agak beda sekalian rasanya itu. Selain kita sudah capek kemana-mana, akhirnya untuk ibadah itu ya sudahlah. Ya alarm juga nggak disetel, kadang-kadang udah capek semuanya, akhirnya nggak terjadi juga. Ya ada teman gembala saya yang bilang, Pak Sigit, saya punya jemaat itu kebanyakan orang Batak Pak, maaf ya. Kenapa Pak masalahnya? Itu yang namanya arisan. Yang namanya pesta itu Pak, apapun dipestain Pak. Oh gitu, iya. Suatu saat ketika mereka kan semuanya kan satu waktu itu kosong Pak. Oh gitu ya. Kan nggak mungkin ibadahnya mesti diikuti gitu ya. Nah makanya kita itu sebagai pendeta kadang-kadang pesan kepada teman-teman kalau ada arisan atau apa, hitung waktulah. Ya kita berpikir nggak mungkin lah itu pesta itu di bawah jam 12. Kebanyakannya jam 12 ke atas masih bisa. Kecuali Bapak Ibu sekalian disuruh masak atau suruh dandanin gitu ya. Tetapi usahakan untuk kita datang kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang memang arisannya itu memang ada ibadahnya, betul ya Pak ya? Ada ibadahnya. Ya sudahlah, kalau Bapak Ibu di sana juga memimpin, saya senang ya. Jadi ikut dalam itu acara itu meskipun nggak ibadah, tetapi engkau memimpin ibadah itu lebih baik. Saya pikir orang Batak meskipun apapun kayaknya ada doanya deh. Ada ya, ada doanya. Saudara bersyukur dan kemudian bersama teman-teman di situ ya. Tidak harus kaya untuk merasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Hidup ini penuh perubahan, jangan mendasarkan rasa cukup pada kondisi. Rasa cukup itu yaitu tadi saudara sekalian. Artinya rasa cukup saya beda dengan saudara sekalian yang lainnya. Saya punya tanggungan 2 misalnya gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian punya tanggungan juga, yang anak-anak masih kecil misalnya. Dan yang lainnya juga masih baby, beda lagi. Yang lain lagi yang sudah anaknya sudah menikah, beda lagi. Yang lain lagi ada yang anaknya masih pacaran, menjelang menikah, beda lagi saudara sekalian. Ada anak-anak yang sudah menikah dan sudah punya anak lagi, itu adalah cucu, itu beda lagi saudara sekalian. Ya, tetapi saya percaya saudara sekalian, jangan kita menunjukkan ucapan syukur kita
karena kondisi, ya. Kadang berkelimpahan, kadang berkekurangan, tetapi belajarlah untuk tetap bisa bersyukur. Peduli apa, pokoknya kekurangan ya tetap bersyukur, ada kelimpahan juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Setuju? Saya pengen melihat ketika saudara punya utang banyak, tetap ibadah dengan senyum, dengan muka yang gembira. Betul ya? Saya nggak pengen saudara tunjuk tangan. Siapa yang punya utang? Ya, saudara, saya senang ketika saudara menghadapi itu, tetapi tetap senyumlah. Ya, tetap ketawa. Ya, bukan berarti ini sudah begini, tidak. Tetapi karena ada ucapan syukur, saya percaya ada utang, tetapi saya percaya Tuhan sanggupkan saya untuk melunasinya. Amin. Tetap bekerja dengan baik, dengan rajin. Apapun yang saudara kerjakan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Mau ngojol silahkan, mau buka warung silahkan. Kemarin saya senang waktu ada si Rahel ya, yang bawa itu ada camilan itu ya. Saya pikir ini keren ini loh, kok enak gitu loh. Saya mau tanya mau beli di mana gitu ya. Nah, Mama Rahel bilang enggak Pak, itu grup mereka. Jadi mereka buat makanan itu, dan kemudian ada bagian yang masak, ada bagian yang menawarkan, ada yang bagian packing dan sebagainya. Oh bagus, saya bilang teruskan aja Bu. Ya ilmunya dari mana? Resepnya saya bilang, oh dari TikTok Pak. Keren ya, TikTok bisa kasih menu resep gitu ya. Nah saya senang dengan anak-anak muda yang seperti itu, kreatif begitu loh. Ya, kalian kan perempuan, nantinya juga tidak berpikir bahwa saya mesti pengen memiliki, ya pengen boleh memiliki suami yang kaya raya, yang tajir gitu ya, sehingga buat saya nggak usah masak, nggak usah ahli masak, pasti saya bisa hidup gitu ya. Tidak, kita tidak tahu jodoh kita, betul ya. Kalau saya tanya jodohmu siapa, yang muda-muda ini, bukan bapak-bapak ya, yang muda-muda, jodohmu siapa kira-kira? Yang kau bisa pikirkan adalah yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini begitu ya. Tetapi saya juga nggak pernah berpikir bahwa jodoh saya adalah Ibu Astrid Angelin. Nggak pernah. Waktu kecil kan bapak saya nanya, Kid, waktu kecil, masih kecil lah, masih belum SD. Kalau kamu nanti punya istri yang kayak siapa? Nah saya ingat waktu itu bintang kecil itu Cica Kuswoyo. Saya bilang kayak Cica Kuswoyo gitu. Kalian yang Gen Z kan nggak tahu Cica Kuswoyo. Sekarang udah ibu-ibu. Waktu itu ya saya bilang begitu. Nggak taunya Ibu Astrid Angelin yang dapat. Ya teman-teman muda, kalian itu karena bisa berpikir seperti apa, tetapi kadang-kadang jodoh itu juga ya pilihan kita lah. Ya, dan kemudian yang terjadi ya kebanyakan tidak seperti yang kita bayangkan. Kau tanya bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak, dulu membayangkan istri bapak seperti apa? Yo tidak kayak gini. Istrinya maksudnya. Tuh, kok jadi? Ya nggak tahu lah. Gitu ya. Nah, istri juga begitu. Bu, waktu itu pengennya suaminya kayak apa? Yo tidak seperti inilah. Bapaknya kayak gini. Pasti begitu. Dan rata-rata itu ada ya. Kita bicara mengenai kehidupan ini, kadang-kadang ada beberapa mantan yang saudara punyai gitu, pasti punya lah. Ya, tetapi buat suami istri jangan terus menggoda dengan itu. Bataskan yang merupakan kebutuhan. Setuju? Tuh pasti gitu bilang, kita boleh berutang tuh. Enggak, maksudnya bukan itu. Tetapi yang memang betul-betul dibutuhkan urgent, ya jangan lupa gitu loh. Ya kadang lupa. Kita kan teringat waktu ada showcase di situ kan. Ada beberapa orang ibu gembala juga lihat ngambil. Habis itu dia tunggu sampai sore malam pulang. Dia nggak tahu. Nah baru dikasih tahu, Pak, Bu, Dek, kamu kemarin. Nah bagi teman-teman semuanya yang pasang list itu ya mengingatkan saja. Bukan berarti nagih kayak debt collector, bukan. Tetapi mengingatkan kalau supaya nggak kelupaan gitu ya. Jadi maafkan kalau teman-teman agak kilik-kilik begitu, bukan nagih.
pun dapat kita tanggung, tetapi syaratnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya bukanlah kekuatan kita kalau kita mampu. Setuju ya? Bagi teman-teman yang sudah berhasil, katakan pada dirimu dan teman-temanmu, pada keluargamu, bahwa kita bisa. Ini gak ada masalah. Ada juga. Nah, apalagi sekarang ini sekalian, bahkan lulusan-lulusan, gak cuma S2, S3 pun ngojol sekalian. Betul ya? Makanya teman-teman yang ngojol itu tetap jalankan dengan penuh perhatian kepada satu udah kotor, satunya cuci, kemudian dipakai yang baru itu. Ya. Jadi S3 pun tetap ada yang ngojol sekalian. Enggak apa-apa, yang penting halal. Ya. Nah, kita banyak pergumulan untuk ini semuanya sekalian. Tetapi saya percaya bahwa para pengusaha kecil maupun besar, dan mereka nggak ngerti kesibukan kita seperti apa. Ya udahlah, kita doa sama Tuhan. Kalau memang dia sudah nggak sama saya, ya pasti Tuhan akan kasih yang baru. Begitu saudara. Setuju? Setelah tutup sudah dalam nama Yesus, apa yang saya sudah kerjakan, saya sekalian cara membuka usaha dia pinter. Waktu opening itu dia undang semua jemaat. Gratis. Karena waktu itu kan ibadah keluarga gitu ya. Silakan ibu-ibu sekalian, coba ya ngomong yang kurang asin atau kurang enak kepada saya sebelum orang berutang karena merasa tidak sanggup secara mandiri. Mereka cari penyelamat dalam bentuk pinjaman yang cepat. Mengandalkan Kristus memberi kekuatan untuk hidup bijak dan hemat. Makanya ketika dalam kekurangan kita, ya cukup. Saya percaya ibu-ibu itu mahir loh di dalam hal bagi membagi. Saya setuju itu. Ya. Jadi meskipun kecil bisa rata begitu loh. Ya, saya ulang lagi, kalau misal ceplok telur, telurnya cuma 1 atau 2, bagaimana? Bisa dengan hambanya yang di depan ini, kalau engkau makan, ngambil yang dikit dulu. Termasuk anak saya. Ngambil dikit dulu, dirasain gak enak, ya udah nanti papa yang terusin. Kamu cari yang lain. Kalau anak saya pergi ke 3 enggak. Kami itu apa ya? Kadang masak itu sekalian memang nggak habis-habis. Dan saya melihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Anak kami itu bukan yang suka ambil-ambil gitu loh, enggak. Ya. Tetapi kok kemarin berkat Tuhan itu begitu, teman-teman sekalian. Kenapa ya? Ini kok kayaknya baju nggak robek-robek gitu loh. Dan saya berpikir bahwa ada orang yang gampang robek, ada, termasuk kakak kandung saya, saudara-saudara. Dan kadang-kadang kok bisa begitu ya? Atau beli celana panjang sekalian, nanti baru dipendekin. Suatu saat ada teman saya yang temannya Ibu Gembala yang kasih saya dengan itu celana, tapi ngatung saudara. Saya bilang ke ibu, maaf ya kami kasih ini. Oh saya, ya terima kasih Bu. Ya terima kasih untuk pemberian ini, begitu ya. Nah itu sekalian, jadi kebutuhan kita itu beda-beda. Tetapi bagaimana kita mengandalkan Kristus, akhirnya Tuhan akan memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan di dalam mengatur keuangan. Saya doakan terus sekalian untuk jemaat Tuhan supaya dalam mengatur keuangannya dengan baik. Tidak mesti banyak, baru bisa diatur dengan baik. Dan kita doakan ibu-ibu, ya Tuhan akan memberkati engkau bisa mengatur keuangan dengan baik. Si ibu bilang, Pak, jangan diatur Pak, minim terus, gimana ngaturnya Pak? Kalau ada kebanyakan diatur ini apa, jangan sampai sisa. Ya ini jangan, kan dibegituan. Orang belum dipakai semuanya udah habis. Ya, makanya ya kita hanya mohon kepada Tuhan sajalah supaya Tuhan memberikan hikmat pada kita. Dan kadang-kadang anehnya sekalian, waktu kita nggak punya, ada seseorang yang Tuhan, saya nggak punya ini nih. Anak-anak kan nggak tahu itu bahwa kita nggak punya. Waktu kita bilang sama anak-anak, kita makan ini aja ya, karena uangnya nggak ada. Ah mana mungkin, uang kan nggak ngomong. Bisa begitu anak kita kan, bisa ngomong begitu.
Ya udahlah, saya ngomong sama Tuhan aja lah. Sebentar tok, ada tetangga yang kasih kepada kita. Puji Tuhan. Dan kadang kita mikirkan sama itu, kita masak apa ya? Aduh, masak apa ya? Kalau saya gampang, ada tempe orek, itu cukup buat saya. Yafet niru itu. Yafet ada tempe orek udah selesai gitu ya. Dan kalau udah bingung apa-apa, kadang-kadang Yafet ke warteg aja cukup. Ya. Nah, buat anak saya yang lain kan beda. Kita bingung apa dia. Tiba-tiba Bu Dwi, Bu, wih lah, kok nggak ngomong-ngomong Bu? Ya Bu, ini ada Bu. Waduh, untung kita belum masak. Kalau kita masak ternyata dikasih, kadang-kadang kelebihan saudara sekalian. Ya nggak mungkin saya bilang gini, Bu, kalau mau datang malam ya, bilang supaya kami nggak masak, kan nggak mungkin begitu, ngandelin namanya kan. Jadi nggak bisa begitu. Jadi akhirnya ya sudahlah. Nah kadang-kadang begitu Bapak sekalian, Bapak sekalian. Kadang kita lagi mikir saja Tuhan sudah tahu itu. Ya, makanya disinilah teman-teman kita menjaga secara tetangga bertetangga dengan baik. Pasti Tuhan akan tolong Bapak saudara sekalian. Kristus bukan hanya kekuatan untuk pelayanan, tetapi juga untuk keputusan finansial. Jadi untuk ekonomi dan keuangan Tuhan juga kasih hikmat kepada kita. Belajar percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi dengan caranya Tuhan sendiri. Percaya Tuhan sanggup membuka pintu lain tanpa harus berhutang. Mazmur 37 ayat 25, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini harus menjadi pegangan buat anak-anak Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Waktu kita muda, meskipun kita sudah tua sekarang, tetapi orang yang benar-benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Setuju? Bapak Ibu memang selesai dengan sudah punya keluarga dan datang kepada Tuhan. Maksudnya meninggal dunia. Tetapi kita perlu pikirkan bahwa anak cucu kita itu juga bagian tanggung jawab dari kita. Tetapi buat orang yang percaya, kita tetap beriman bahwa anak cucu kita, kalau kita orang benar, tidak akan pernah menjadi orang yang kekurangan. Tetapi kekurangan itu adalah ukurannya di dalam iman Kristen adalah kecukupan. Gak apa-apa nak, kamu tinggal di Papua. Gak apa-apa, kamu tinggal di Kelapa Gading. Anakku yang Kelapa Gading dicukupkan oleh Tuhan dengan ala Kelapa Gading, ala Moi. Tahu Moi? Mall of Indonesia. Nah, pokoknya Moi, Pik, Pondok Indah. Kita sering ke PIM 2 itu sering. Beli nggak? Ya enggak. Orang mahal-mahal. Mending ITC. Ya, mahal-mahal Bapak Ibu sekalian. Oke, saya pikir aduh, siapa yang belanja di sini itu? Yang kedua itu orang penyewa itu berapa itu ya? Nah, yang lagi viral, sempat viral kemarin itu kan Blok M ya. Yang Blok M itu sudah mulai rame itu ya. Nah, akhirnya antara pengelola dan pihak mana itu akhirnya dinaikkan itu. Nah, waktu ditanya sama wartawan ya saling itu sebelah sana yang salah. Oh itu yang sebelah sini yang salah. Akhirnya para penjual juga nggak bisa dagang di situ karena terlalu mahal. Dan kalau sudah mahal-mahal itu pengunjungnya nggak ada. Akhirnya kita berdua tuh ngobrol. Ini yang kita daring sama Pak Sab itu bukan ya? Kayaknya agak lain ya, bloknya agak lain gitu loh. Mungkin pengen dipindahkan ke situ sama pemerintah itu. Dan mereka berpikir kalau pindah ke situ nanti digusur lagi. Karena tempatnya nggak permanen, kan tenda-tenda seperti itu. Nah, kita itu bisa jalan-jalan, bolehlah ke mall, ke Margo City boleh sekalian, sampai kami itu sama satpam yang itu sampai kenal saya itu. Untuk refreshing aja, ya kami berdua aja lah, jalan begitu ya. Ya, saya lihat-lihat ketemu jemaat nggak ya kita ya? Kok nggak ketemu gitu? Ketemunya Pak Hari Sempulun, sikit iya. Nah, ketemu di Margo City. Besoknya posting lagi, udah di Lampung dia. Akhirnya foto sama bapak saya kan.
Ubed saya ada di sini. Kemudian berapa hari kemudian udah di Yordan, di Israel. Wih, orang ini keren juga. Tadi Depok, tadi Lampung, udah di Israel lagi. Wah, dosa sekalian. Ya, pengen juga sih. Ya, intinya begitulah. Yang penting saudara sekalian, ada orang tertentu yang membuat dia sehat, gembira dengan cara seperti ini. Ada juga yang dengan cara makan kalau masih kurus nggak apa-apa. Ya, waktu saya mau skripsi itu kan memang beban gitu loh sekalian. Akhirnya waktu saya agak depresi itu larinya ke makan sekalian. Ajak teman makan, gemuk waktu saya menjelang skripsi lulus itu sekalian. Nah, apapun sekalian, mau ke Tanah Merah ya Tanah Merah, main layangan di situ. Boleh aja, yang penting saudara sukacita gitu loh. Ya, yang penting saudara sukacita dan hati yang gembira gitu loh. Jadi mulai muda sampai tua, keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya para nenek-nenek, kakek-kakek doakan cucu-cucu supaya mereka diberkati Tuhan sampai cicit. Meskipun kita sudah nggak ada, kiranya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menitipkan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Filipi 4:14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, kata Paulus. Galatia 6:2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus tidak memanfaatkan, tapi bersyukur saat ditolong orang lain. Kita belajar bahwa Tuhan menolong lewat komunitas yang peduli. Saya bersyukur sekalian bahwa jemaat kita memang meskipun dalam keadaan yang memang masih membutuhkan, tetapi masih peduli dengan yang lain. Dan itu luar biasa. Kadang-kadang di BBI atau di kegiatan lain kita itu kan sengaja buka list ya. Siapa yang bawa ini, bawa itu gitu ya. Kadang-kadang banyak, tapi kebanyakan itu nggak ikut list, tetapi bawa. Ya bersyukur, yaitu adalah anugerah Tuhan. Ya, maka teman-teman sekalian kita mensyukuri untuk punya komunitas yang saling peduli. Kita belajar bahwa Tuhan menolong lewat komunitas yang peduli. Titipkan diri kita kepada pemeliharaan Allah, bukan pada lembaga keuangan, apalagi pinjol dan sebagainya. Hidup bergantung pada kemurahan Tuhan, bukan cicilan dan pinjaman. Amin. Tuhan menjanjikan pemeliharaan bagi mereka yang memiliki mental hidup memberi dan percaya. Ini, mari ubah mental kita. Saya selalu mendoakan setiap hari supaya jemaat Tuhan diberikan hati yang rela berkorban. Rumusan kita saudara sekalian, orang diberi oleh Tuhan diawali dengan memberi. Tidak ada pernah terlihat orang yang pelit medit itu menjadi kaya raya. Artinya tidak memberikan 5.000 dan menyimpan 5.000, enggak juga habis itu punya rumah di Pondok Indah. Enggak saudara sekalian. Ya, kecuali 500 juta kita beri sama enggak beri memang beda. Saya kok coba 50.000, 100.000, 200, 500.000 kita kasih. Kita kasih yang tidak menjadikan kita miskin. Ya, kita hamba juga tidak menjadikan kita kaya raya. Yang lebih baik adalah berilah. Ya udah, ini bukan untuk orang lah, untuk pekerjaan Tuhan. Saya beri saja. Dan rumusan saya adalah daripada engkau berhutang dengan janji iman atau seperti apa, semasih ada kotak Natal, kasih saja di situ. Ini tim PW juga buka kotak di depan ini. Kasih saja pada saat latihan. Dan itu memberikan sukacita kepada kita. Kita memberi kepada Tuhan. Dan itu bukan tempat yang salah. Bapak Ibu, siapa yang merasa belum buat apa-apa kepada pekerjaan Tuhan? Jadi kalau orang membantu pekerjaan Tuhan itu ada cerita kepada anak cucu. Tahu nggak nak? Ada satu gereja di Lorong, di GPS 56 itu. Itu Papa ikut ambil bagian loh nak. Kamu tahu nggak dinding yang sebelah sana itu? Itu Papa itu yang kasih cat.
Tahu nggak yang ada di sana itu, monitor itu? Papa ikut nyumbang di situ. Oh gitu ya Pak. Iya. Makanya nak, ini Papa kasih titip sama kamu ya. Kan sekolah minggu, sebentar lagi Natal. Jadi dikasih kepada kakak-kakak guru supaya mereka kelola itu dengan baik. Tadi Bu Herma di atas bilang, Pak Gem, kita satu kali lagi ya Pak ya, untuk kesaksian pujian untuk mencari dana Natal. Oh silakan Bu, minggu depan. Dan sekalian, kita memberikan yang terbaik. Dan saya percaya menjadi seorang guru itu mulia. Menjadi seorang pendeta itu mulia, menjadi seorang dokter itu mulia. Dan artinya kadang-kadang kita itu menghargai terhadap para pendidik itu masih kurang. Karena saya adalah mantan seorang guru sekuler. Dan ketika kita memberikan sesuatu kepada guru-guru itu adalah terima kasih ya, sudah didik anak saya dengan baik. Meskipun cuma 1-2 jam di hari Minggu doang, tetapi sumbangsinya luar biasa. Karena kadang anak-anak kita itu lebih taat kepada guru sekolah minggunya dibanding orang tuanya. Makanya orang tua kan titip, Kak Irma, tolong ya bilangin anak-anak tuh jangan mainan handphone melulu kalau di sekolah minggu. Ya. Kalau mamanya yang ngambil perang dunia, ya udah melalui kakak guru aja. Ayo simpan semuanya handphonenya. Dan kita terima kasih kepada mereka. Kita dukung semuanya. Fokus memberi bukan terus mencari pinjaman. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan. Saya tanya, kekayaan Tuhan itu berapa? Tak terbatas sekali. Semua isi dunia adalah milik Tuhan. Dan kita katakan saya ini adalah anaknya Bapa yang baik. Anaknya konglomerat Tuhan Yesus Kristus yang memelihara saya dengan segala kecukupan. Dan juga sesuai dengan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Artinya ketika Tuhan memberi, respon kita, respek kita adalah memuliakan Tuhan. Ya. Makanya alurnya gini, kita itu lemah, kekurangan, tak berdaya, harus datang kepada Tuhan. Ya, harus datang kepada Tuhan. Saya ulang, jadi kelemahan itu Tuhan izinkan supaya kita datang kepada Tuhan. Setelah itu ditolong oleh Tuhan, bukan ditolong oleh Tuhan. Efek dari pertolongan Tuhan itu kita bersaksi kepada orang lain. Itu loh. Setuju? Makanya kita berpikir hari ini kenapa ya masalah ini begitu berat dalam hidupku, seakan-akan saya nggak mampu gitu loh. Dan Tuhan izinkan kita itu mencari jawaban dari orang lain, dari Pak Pendeta, dari siapapun, dari orang-orang kaya. Dan saya katakan kadang nominasi kita itu diruntuhkan oleh Tuhan. Kamu jangan mengandalkan manusia, hanya datang pada Tuhan. Dan akhirnya ketika utang lunas, pendidikan anak baik, kesehatan anak baik, cucu menantu baik, semuanya kita berkata pada orang lain, terima kasih. Ini adalah kawin perak 25 tahun, itu nggak mudah. Banyak krisis yang saya harus hadapi. Tetapi puji Tuhan anakku ini sudah sarjana, yang itu sudah menjadi dokter, yang ini dia buka usaha toko. Dan puji Tuhan cucu cicitku yang satu di Bali, yang satu ada di London, yang satu ada di Amerika. Itu adalah pertolongan Tuhan. Opa Oma, emang pernah nggak tidak bertengkar? Oh, jangan ditanya. Tanya ini si nenek ini, istriku ini. Ini nih laki-laki yang nggak tahu diri. Oh dia mulai. Oh gitu ya. Iya, tapi itu waktu itu 10 tahun yang lalu. Tetapi akhirnya setelah sudah tua, kami tahu itu bahwa itu adalah sebuah
cara Tuhan untuk mendidik kami untuk memiliki anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Dan akhirnya kami sudah santai hidup di sebuah tempat di Belanda misalnya. Akhirnya kami sering jalan pagi, tuntun anjing kecil bersama kakek nenek itu. Saudara pernah lihat nggak ada kakek nenek itu yang sudah usia tetapi masih pacaran? Pokoknya lucu-lucu deh, pokoknya dijahilin gitu loh. Dan dia katakan bahwa kok adalah yang tercantik meskipun sudah peot, top. Apa top? Tua, ompong, peot, gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman muda, engkau akan menjadi orang top, tua, ompong, peot. Jadi nggak usah dioplas, apa adanya saja. Kalau memang pesek ya udah pesek aja. Nah, saya ingat bahwa ketika saudara dipanggil Tuhan, engkau akan dikasih tubuh kemuliaan. Setuju? Makanya teman-teman sekalian yang masih banyak kurang, cintai Tuhan. Dan ketika engkau masuk surga, dikasih tubuh yang baru, penuh dengan kemuliaan. Mari para pemain musik. Kesimpulan, agar tidak jatuh dalam keinginan, belajarlah. Yang pertama, mencukupkan diri dengan yang ada sesuai anugerah Tuhan. Tidak harus kaya untuk merasa cukup. Saudara katakan dalam hati, saya cukup. Pendidikan anakku cukup. Kesehatanku cukup dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka pintu lain tanpa harus berhutang. Yang ketiga, titipkan diri kita kepada pemeliharaan Allah dan bukan pada lembaga keuangan. Karena Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara sekalian, nanti Pak Sinaga akan berdoa ya Pak. Kita akan naikkan pujian ini. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Ketika kita menyangkal Tuhan, Tuhan akan menyangkal kita. Dari firman Tuhan katakan, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan pertanyaannya, kenapa sampai hari ini saya tetap ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan? Karena Tuhan tetap setia. Tuhan angkat kita, jangan lupa itu saudara. Ingatlah pada saat masa-masa yang lalu, ketika engkau menghadapi rumah tangga yang carut marut, menghadapi kekhawatiran terhadap anak-anak, apakah bisa sekolah, bisa menikah, apakah bisa memiliki keturunan, dan saudara merasa itu adalah beban di dalam keluarga saudara. Kalau saudara pernah mengalami itu dan sekarang sudah tidak, itu karena Tuhan tetap setia. Dan kalau hari ini saudara masih mengalami itu, tetap beriman bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Amin. Siapapun yang mendoakan untuk anak cucunya, menantunya, untuk memiliki keturunan, untuk memiliki keuangan yang cukup, untuk memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki usaha yang baik, doakan terus kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Naikkan pujian ini dengan iman. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia.
tak pernah gagal. Mari yang wanita, penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari semuanya angkat tangan di hadapan Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau adalah penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kasih-Mu tiada pernah berkesudahan. Lalabaya sikina lalama namanya sikina lalabaya. Segala perkara dapat kuganggu. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, segala perkara dapat kuganggu. Mari Pasinaga. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Bapa, kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan yang menanggung segala perkara Tuhan yang ada Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan siang hari ini Bapa. Dan kami boleh merasakan Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang hidup Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah firman daripada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di dalam roh hati kami ya Tuhan tertanam di setiap waktu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan melihat bahwa kuasa-Mu lah Tuhan yang terbesar Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa siang hari ini Tuhan. Lewat ibadah kami ini Tuhan, kami boleh merasakan Roh-Mu bersama kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan menguatkan kami. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi pedoman hidup kami. Bahwa setiap firman-Mu Tuhan mengajari dengan yang baik Tuhan. Supaya kami boleh berhati-hati Tuhan dengan dunia ini ya Bapa. Dan boleh kami berhati-hati Tuhan yang di dalam kegelapan. Biarlah Tuhan keterangan itu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hidup kami boleh terang Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Tuhan biarlah Bapa lewat ibadah ini saat ini kami boleh Tuhan meninggikan memuliakan Engkau Tuhan. Ini semua Tuhan adalah Bapa karena kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan siang hari ini Bapa. Ini boleh kami rasakan Tuhan, Engkau Bapa senantiasa Tuhan melingkupi kami Tuhan, di setiap keluarga kami masing-masing Tuhan, di setiap anak-anak kami Tuhan, di setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau Bapa yang menaungi kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh Tuhan senantiasa Tuhan bersyukur dan berterima kasih, belajar Tuhan mencukupkan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami, dan kami tidak memaksakan diri kami Tuhan untuk berhutang ya Bapa, sehingga Tuhan boleh Tuhan itu menjadi keterpurukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa setiap keluarga lepas keluarga Tuhan, supaya kami beroleh hikmat daripada Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan belajar senantiasa lewat firman-Mu, sehingga Tuhan kami mengerti Tuhan di dalam kehidupan ini Bapa, bukan harus kaya Tuhan di dalam dunia ini, tetapi kami percaya biarlah kami Tuhan mempersiapkan Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan untuk menuju Tuhan rumah-Mu yang di surga ya Bapa. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu senantiasa keluarga di dalam keluarga Tuhan. GBIS 56 Tuhan kami percaya tidak akan berkekurangan Tuhan, akan berkecukupan Tuhan setiap umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan oh Bapa lewat firman-Mu siang hari ini menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sinaga, dan terima kasih Bapak Gembala buat firman yang diberkati pelayanan dan rumah tangganya. Kita akan menjalankan korban persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang berikan. Sementara kami akan memberikan terbaik yang kami miliki Tuhan, persembahan yang kami akan berikan untuk pekerjaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu. Terimalah Tuhan sebagai bentuk cinta kasih kami dan ketaatan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Persembahannya. Puji Tuhan untuk persembahan Yesus sekalian. Kita akan mendengarkan dua pengumuman dari Natal dan juga dari Ibu Gembala. Silakan Bu Marta.
Shalom, saudaraku terkasih, puji Tuhan. Saya akan menginfokan untuk Natal tahun 2025. Ibadah Natal jatuh pada tanggal 25 Desember 2025 hari Kamis. Jamnya nanti menyusul ya Pak Gembala ya. Berketempatan di GBIS 56. Kami sudah rapat panitia Natal sudah 2 kali, jadi kami sudah memutuskan untuk dana Natal tahun 2025 sebesar 25 juta. Nah, adapun teman-teman yang minggu lalu kami rapat sudah mereka memberikan pemasukan dana tapi belum dibayar. Nanti mereka akan bertanggung jawab sampai melunasinya. 1, keluarga Pak Bilman 5 juta, keluarga Bapak Pasapurudin 2 juta, Saudari Sela 1,5 juta, Saudari Berto 1 juta, keluarga Bapak Riki 600.000, keluarga Bapak Posman 500.000, keluarga Pak Beni 50.000. Hasil penjualan yang setiap minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu sampai saat ini sudah terkumpul 800.000. Mama Ramos 200.000, keluarga Bapak Andreas 200.000, Ibu Rahel 200.000. Ibu Rahel dan keluarga Pak Beni sudah dikasih uangnya sama saya. Jadi jumlah yang sudah pemasukan saat ini 12.050.000. Nah, puji Tuhan. 25 juta dikurangi 12.050.000, jadi kurangnya 12.950.000. Puji Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tetap kami panitia Natal menghimbau, jika saudara-saudara ada dananya seberapapun boleh dititip. Aku nyicil bu, aku nyicil bu. Yakin dan percaya itu dana itu nanti nggak bakalan saya pakai ya. Tapi tetap dukung doa dalam saya jika saya ada salah mencatat, karena saya juga menangani dana penjualan, yang kematian, dan uang Natal juga. Kalau ada salah tulis, maaf bukan saya sengaja ya, tapi ingatkan saya, oh saya ngasih segini bu, itu salah. Jadi puji Tuhan, buatlah terima kerjasamanya untuk kedepannya. Tuhan memberkati semuanya. Ibu Gembala suruh saya mengumumkan saja ada ibadah fellowship dan juga keterampilan, tetapi ini jauh Ibu sekalian di Sukabumi ya, informasi saja untuk hari Rabu tanggal 24 September jam 10 sampai jam 1 GBI Ahmad Yani Sukabumi. Ya, Ibu Gembala saja nanti mewakili ya. Puji Tuhan, itu saja saudara sekalian, dan kita akan mendoakan terus pergumulan teman-teman semuanya yang memang harus didukung secara sosial oleh warga jemaat semuanya. Dan terima kasih untuk pelayanan ini adalah perdana ini ya, dan saya berharap pada gensi mulailah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan nanti untuk tim PW akan kumpul di November ya. Nanti silahkan nanti untuk pengurus jadwalkan saja untuk yang pelayan baru untuk bisa 1-2 lagu ya, 3 lagu ya. 1 pembukaan, kemudian lagu praise, habis itu penyembahan untuk renungan. Nanti renungan juga dari teman-teman PW, nanti saya kasih jadwalnya. Dan setelah itu baru ngobrol dari hati ke hati. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir. Puji Tuhan, beberapa hari ini memang ada banyak yang sakit ya. Ada beberapa sakit batuk dan sebagainya karena pergantian cuaca dan sebagainya. Kita tetap saling mendoakan saja supaya Depok tetap aman dalam lindungan Tuhan. Usaha kerja saudara diberkati oleh Tuhan. Dan satu lagi, miliki hati yang takut kepada Tuhan. Saling mengampuni, saling mengasihi, dan Tuhan akan memberkati. Nanti ketemu di Zoom hari Rabu malam. Teman-teman yang agak susah untuk ikut Zoom, supaya anak cucu dan menantunya bisa membantu untuk bisa membukakan itu,
Dan kita nggak lama-lama karena kuota juga ya. Dan saya sih sarankan saudara itu nggak portrait ya, supaya nanti waktu saudara suruh doa itu kan di YouTube tuh, jadi kecil gitu. Nah kalau landscape itu lebih bagus. Nah nanti kalau perlu ini ya begitu. Dan kemudian ada butuh juga sih memang untuk tatakan ya, supaya bisa begini. Kalau dipegang juga susah, ya mesti ada. Nah kalau dibuka videonya itu memang kuotanya nambah, saya tahu itu. Nah mungkin yang terakhir waktu kita mau tutup itu bisa dibuka semuanya, ya. Ini gangguin aja nih, hewan kecil. Itu ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Dan kemudian untuk kaum profesi, kalian memang agak susah untuk ikut Zoom-nya ya, karena mereka sudah agak larut malam setelah kerja itu. Dan kemudian untuk pengumuman gabungan profesi dan youth tanggal 26 ya Bang ya, Sabtu ya. Nah, kemarin anak-anak sudah datang ke tempat ini dengan rumah rohani, dan mereka akan mengadakan Natal di tempat ini sekalian. Jadi kita dukung saja. Memang awal mereka datang saya bilang udah kalian buat Natal aja lah, supaya kita sediakan tempatnya dan bisa dilatihkan. Nanti beberapa kali akan latihan di tempat ini. Itu saja. Nanti yang masih kurang nanti saya akan umumkan melalui WA group ya. Dan yang terakhir, paling terakhir, sekalian tetap membaca Alkitab. Ya sudah saya sampaikan itu setiap hari, supaya kita tetap dibekali oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja, kita akan bangkit berdiri. Tanyakan pujian ini. Kami berdiri kepada hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, hiburilah kami. Sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Dan selalu kami untuk jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surgawi ke atas kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dengan kuasa berkat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin peka dan menyadari bahwa dengan ibadah yang benar itu adalah sebuah keuntungan kami, baik hari ini maupun masa mendatang setelah kami dipanggil oleh Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati untuk saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, rela berkorban untuk bisa menyokong pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah peduli dengan tangan-tangan yang terulur, dengan sukarela mereka memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan pemulihan, berkati mereka dengan masa depan, jodoh keturunan, berkati mereka dengan pendidikan yang baik, lulus, naik, dan juga bisa kuliah. Dan berkati mereka dengan usaha, pekerjaan. Berkati mereka dengan hati yang terus bisa bersyukur apapun keadaannya Tuhan. Berikan hati yang tetap tegar menghadapi apapun situasi Tuhan. Dan ajar mereka untuk bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan kiranya berkat hari ini yang sudah kami lakukan Tuhan turun ke atas kami. Kami sudah berdoa memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah memberikan kolekte persepuluhan dan juga pemberian untuk mendukung dana tempat ini. Kami sudah melayani, dan kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita. Kita pulang dalam sukacita Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Dan
Yang penyembah yang mau naik lagi kita.